Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan kinematika bagian yang kedua yang merupakan kelanjutan dari bagian yang pertama, yaitu tentang gerak relatif. Apa itu gerak relatif? Kecepatan relatif suatu benda terhadap benda lain bila keduanya bergerak relatif terhadap bumi adalah selisih vektor antara kecepatan-kecepatan kedua benda tersebut atau relatif terhadap bumi. Jika kecepatan benda A adalah VA dan kecepatan benda B adalah VB, maka pengertian kecepatan benda A relatif terhadap benda B adalah selisih vektor kecepatan VAB, VA dikurangi dengan VB. Nah, sedangkan kecepatan relatif B, benda B terhadap benda A adalah selisih vektor antara B dengan A atau VBA sama dengan VB minus VA, persamaan 2/13. Nah, itulah pengertian dari kecepatan relatif. Kalau arahnya searah atau berlawanan, maka gambaran kita lebih mudah. Karena kalau searah ya tinggal dikurangi selisihnya. Kalau berlawanan arah berarti dijumlahkan. Tetapi kalau membentuk sudut, maka kita harus menggunakan metode penjumlahan atau pengurangan vektor. Nah, persamaan 2/12 dapat dituliskan sebagai penjumlahan vektor antara vektor kecepatan B atau VB dengan vektor kecepatan VAB, yaitu dituliskan VA sama dengan VB plus VAB. Jadi di persamaan ini kalau kita mengambil VA-nya saja, maka sama dengan VAB ditambah dengan VB, persamaan 2/14. Nah, artinya apa? Artinya kecepatan benda A relatif terhadap bumi adalah jumlah vektor dari kecepatan benda B relatif terhadap bumi dengan kecepatan benda A relatif terhadap benda B. Nah, itulah pengertian dari gerak relatif. Berikutnya akan dijelaskan tentang gerak peluru atau gerak parabola. Apa itu gerak peluru? Peluru atau gerak parabola yaitu gerak benda yang lintasannya berupa parabola. Ya, contoh kalau misalnya ini bola ditendang, maka lintasan dari bola selama melayang di udara itu memenuhi persamaan parabola. Nah, oleh karena itu dinamakan gerak parabola. Nah, arah gerak horizontal, jadi kalau ini arah sumbu X, arah sumbu Y, nah maka arah horizontal atau arah sumbu X ini tidak dipengaruhi percepatan gravitasi bumi, karena gravitasi arahnya menuju ke sumbu Y atau ke bawah. Jadi arah sumbu X-nya tidak ada percepatan gravitasi bumi. Berarti bahwa komponen kecepatan ke arah horizontal, arah sumbu X, itu besarnya tetap tidak berubah atau identik dengan persamaan gerak lurus beraturan atau GLB yang telah diterangkan pada bagian pertama. Nah, sedangkan arah gerak vertikal dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, karena arah gravitasi ke arah sumbu Y berarti bahwa arah gerak vertikal ini itu memenuhi persamaan gerak dipercepat beraturan atau gerak jatuh bebas, atau identik dengan gerak lurus berubah beraturan atau gerak jatuh bebas. Nah, bentuk lintasannya itu dapat digambarkan lebih detail sebagai berikut. Kalau tadi hanya bentuk lintasan umum saja, nah sekarang kita lihat bentuk lintasan yang sudah digambarkan dengan vektor. Jadi ini ketika dilemparkan pertama kali, arah V0 ada miring, theta ini dinamakan sudut elevasi atau sudut kemiringan, itu dihitung terhadap sumbu X, theta. Nah, kemudian V0, kecepatan awal ketika dilempar itu diproyeksikan menjadi dua arah, ke arah sumbu X menjadi V0 cosinus theta, kemudian proyeksi ke arah sumbu Y menjadi V0 sin theta. Nah, kalau kita cermati lintasan ini, makin ke atas, itu komponen dari VY ini makin mengecil terus, sedangkan arah sumbu X-nya ini tetap, karena identik dengan gerak lurus beraturan atau GLB, ya, jadi konstan terus. Yang berubah adalah nilai VY. Nah, ketika sampai di puncak, maka VY-nya sama dengan 0, karena sudah tertinggi, kemudian turun lagi ke bawah, baru muncul VY ke arah bawah.
Nah, sampai di ujung lintasan itu nilai Vx-nya tetap, kemudian nilai Vy-nya itu sama dengan komponen ketika dilempar pertama untuk arah sumbu Y. Nah, sehingga kecepatan ketika dilempar pertama, total kedua komponen sama dengan kecepatan ketika sampai di dasar lagi. Itu kalau lintasannya penuh sebagai satu lintasan parabola. Tetapi kalau nanti dalam soal adalah potongan dari lintasan bagian penuh parabola, maka kecepatan ketika awal dilemparkan tidak sama dengan kecepatan ketika sampai di sasaran, ya. Nah, ini adalah gambaran lintasan yang diulang kembali dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi ini V0 adalah kecepatan mula-mula ketika dilemparkan, kemudian theta adalah sudut elevasi atau kemiringan terhadap sumbu X. Ini proyeksi arah sumbu X, V0 X itu sama dengan V0 cos theta, kemudian arah sumbu Y, V0 Y sama dengan V0 sin theta. Nah, kemudian dari lintasan parabola ini bentuknya simetri, waktu untuk setengah lintasan itu sama besar. Jadi T dari A sampai C, dari waktu dari saat dilempar sampai di puncak ini, itu TAC, itu sama dengan T ketika dari puncak sampai di bawah kembali, atau T dari C ke E. Nah, karena waktu dari A sampai puncak sama dengan waktu dari puncak sampai bawah kembali, berarti lintasan waktu totalnya ini dari saat dilempar sampai jatuh kembali, itu T dari A sampai E ini sama dengan 2 kali T dari A sampai C, atau 2 kali T dari C sampai E. Nah, ini dinamakan waktu setengah lintasan dan lintasan penuhnya. Nah, arah gerak vertikal atau arah sumbu Y itu dipengaruhi dengan percepatan gravitasi bumi. Analoginya itu sama dengan gerak jatuh bebas, hanya diambil komponen arah sumbu Y-nya itu menjadi V0 sin theta. Nah, sehingga persamaannya menjadi Vy, arah sumbu Y, sama dengan V0 sin theta plus minus GT. Nah, plus itu ketika turun, sedangkan min ketika naik. Jadi ketika A sampai C itu karena mengalami perlambatan, persamaannya minus. Ketika sampai di puncak turun ke bawah, mengalami percepatan, berarti positif. Persamaan 2,15. Nah, sedangkan tinggi yang dicapai setiap saat itu memenuhi persamaan H sama dengan V0 sin theta kali T plus minus setengah GT kuadrat, persamaan 216. Nah, jadi hanya ada tambahan faktor sinus karena komponen miring yang diproyeksikan ke arah sumbu Y menjadi V0 sin theta. Nah, sedangkan untuk arah gerak horizontal ke arah sumbu X dari gambar caption sebelumnya tadi, maka persamaannya analogi dengan persamaan gerak lurus beraturan karena tidak mengalami percepatan gravitasi. Nah, sehingga persamaannya adalah Vx sama dengan V0 cos theta, persamaan 217, kemudian S atau X sama dengan V0 cos theta kali T, 218. Ingat bentuk persamaan gerak lurus beraturan yang diterapkan pada gerak parabola, maka ditambahi faktor cosinus karena mengambil proyeksi V0 yang miring ke arah sumbu X. Nah, substitusi dari persamaan 217, 218 ke dua persamaan sebelumnya tadi, itu akan diperoleh persamaan gabungan. Yang pertama, itu adalah tinggi maksimum yang dicapai. Kalau lintasan parabolanya penuh, maka H maksimumnya sama dengan V0 kuadrat, sin kuadrat theta dibagi dengan 2G persamaan 219. Sedangkan jarak mendatar dari saat dilemparkan sampai jatuh kembali ke tanah kalau lintasan parabola penuh, maka persamaannya memenuhi persamaan S dari A sampai E dari gambar sebelumnya tadi sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Jadi ini sin 2 theta, kalau ini kuadrat theta ya berbeda. Persamaan 2,20. Nah, dari apa yang dijelaskan di atas itu dapat ringkas dalam tabel berikut ini untuk rumus-rumus persamaan gerak parabola. Jadi kolom pertama ini menggambarkan gerak jatuh bebas, kemudian gerak parabolanya di kolom yang kedua. Jadi kalau dari gerak jatuh bebas, V sama dengan V0 plus minus GT untuk arah sumbu Y-nya ya. Nah, maka
gerak parabola arah sumbu Y itu tinggal ditambahi faktor sinus karena proyeksi miring ke arah sumbu Y. Maka persamaannya VY sama dengan V0 sin theta plus minus GT. Nah, dari persamaan H sama dengan V0T plus minus setengah GT kuadrat, ini kalau menjadi gerak parabola di kolom 2, itu V0-nya diambil proyeksi ke arah sumbu Y menjadi V0 sinus theta. Maka persamaannya menjadi H sama dengan V0 sin theta kali T plus minus setengah GT kuadrat. Jadi tinggal ditambahi faktor sinus saja untuk arah sumbu Y. Nah, sedangkan untuk arah sumbu X-nya mengacu pada gerak lurus beraturan atau GLB karena arah sumbu X tidak mengalami percepatan gravitasi bumi. Persamaan GLB masih ingat, V sama dengan V0 tetap, kecepatan akhir dan awal tidak berubah. Kemudian S sama dengan V0 kali T atau V kali T. Nah, menjadi gerak parabola arah sumbu X, itu diambil proyeksi V0 yang miring ke arah sumbu X, yaitu V0 cos theta. Maka persamaannya menjadi Vx sama dengan V0 cos theta, nilainya tetap karena GLB. Kemudian S jaraknya sama dengan Vx kali T, Vx-nya sama dengan V0 ini, arah sumbu X ya, menjadi V0 cos theta dikalikan T waktunya. Nah, ini adalah persamaan dasar dari gerak parabola untuk arah sumbu Y, dan ini adalah arah sumbu X. Nah, kalau dari persamaan arah sumbu Y ini T-nya substitusi ke persamaan H, T untuk setengah lintasan itu diambil dari persamaan VY sama dengan V0 sin theta min GT, min karena naik, VY-nya di puncak sama dengan 0, maka diperoleh persamaan T sama dengan V0 sin theta per G. Ini adalah waktu untuk setengah lintasan dari saat dilempar sampai di puncak. Nah, berapa tinggi maksimumnya? Nilai T ini kita substitusi ke persamaan H, itu akan diperoleh persamaan H maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, sedangkan jarak mendatar itu T-nya tadi T naik sama dengan T turun, maka T totalnya itu sama dengan 2T atau 2 kali T setengah ini. Nah, sehingga S-nya sama dengan V0 cos theta kali T, T-nya ini dimasukkan 2 V0 sin theta per G, yaitu T untuk naik dan T untuk turun. Maka akan diperoleh Sx sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 theta per G. Jadi ini sin 2 theta ya, bukan kuadrat. Kalau yang ini kuadrat theta. Yang pertama, dalam suatu tendangan bebas dalam pertandingan sepak bola, bola ditendang dengan sudut elevasi 37 derajat terhadap bidang datar. Hitung perbandingan jarak dalam arah mendatar sampai bola jatuh kembali dengan tinggi maksimum yang dicapai oleh bola tersebut. Jadi gambaran kita, nah ini ketika ditendang, kemudian sampai di puncak, turun lagi, ini gambarnya mestinya simetri ya, parabolanya. Nah, jadi tinggi maksimum yang dicapai nanti berapa, kemudian dari saat ditendang sampai jatuh di tanah kembali, jarak mendatarnya berapa. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan antara jarak dalam arah mendatar, jadi Sx-nya ini dibandingkan dengan H maksimumnya ini berapa. Nah, jadi tetanya sama dengan 37 derajat. 37 derajat itu termasuk sudut istimewa ya, untuk perlu diingat. Nilai sinusnya itu sama dengan 3/5 dan nilai kosinusnya itu sama dengan 4/5. Nah, jarak dalam arah mendatar itu menurut rumus yang telah dijebarkan, Sx sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Sedangkan jarak untuk tinggi maksimum ini itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta, sin kuadrat theta per 2G. Kalau ini kita bandingkan Sx per H maksimum, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. V0 kuadrat sin 2 theta per G dibagi ya, dibagi V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Jadi G-nya bisa diringkas habis, V0 kuadratnya V0 kuadrat habis, maka akan diperoleh persamaan ini. Ini tinggal sin 2 theta, penyebutnya tinggal sin kuadrat theta per 2. Nah, sin 2 theta itu sama dengan 2 kali sin theta kali cos theta. Ingat persamaan matematik ya, trigonometri. Nah, sin kuadrat theta itu kan sin theta kali sin theta. Jadi kalau sin theta-nya kita ringkas 1, maka 2-nya ini bisa naik ke atas menjadi 4 cos theta per sin theta. Nah, untuk sudut 37 derajat itu kan merupakan salah satu segitiga istimewa dengan perbandingan sisi terpendek 3, yang satu lagi siku-sikunya 4, sisi miringnya sama dengan 5.
Nah, jadi kalau cos theta itu berarti sama dengan 4/5. Kalau sin tetanya berarti sama dengan 3/5. Nah, ini kalau kita masukkan ke persamaan ini, itu akan diperoleh Sx per H maksimum sama dengan 16/3 atau 5,33. Ini tanpa satuan karena perbandingan sisi sama-sama dimensi panjang. Jadi hanya nilai saja perbandingan antara jarak mendatar dengan tinggi maksimum yang dicapai. Soal nomor 2, dari atas bukit setinggi 80 meter, ini 80 meter, ini bukitnya, meriam menembakkan peluru arah mendatar dengan kecepatan awal 30 meter. Ini ditembakkan mendatar dengan kecepatan awal V0 sama dengan 30 meter per detik. Tentukan yang pertama, posisi jatuhnya peluru di atas tanah di bawah bukit. Ya, jadi ini jatuhnya di mana? Ini jarak S-nya ini. Apakah jarak jatuhnya begini atau begini atau begini atau lebih jauh lagi? Nah, kita hitung nanti jarak mendatar ini berapa. Kemudian B, berapa kecepatan peluru meriam, ini meriam maksudnya ya. Kecepatan peluru meriam ketika sampai di dasar. Jadi ketika sampai di dasar ini berapa ini kecepatan pelurunya. Penyelesaiannya diketahui hanya sama dengan 80 meter tinggi bukit, V0-nya sama dengan 30 ketika keluar dari moncong meriam. Nah, dari persamaan gerak parabola, H sama dengan V0 sin theta T plus setengah GT kuadrat. Coba cermati di sini. Jadi karena ditembakkan mendatar, maka sudut kemiringannya sama dengan 0. Karena sudut kemiringan itu terhadap bidang datar. Jadi artinya nggak miring. Kalau ke atas membentuk sudut, ada sudutnya. Kalau mendatar, berarti terhadap sumbu X sama dengan 0. Atau tidak miring, maka sinus theta-nya sama dengan 0. Hanya sama dengan 80 ditambah setengah GT kuadrat, G-nya diambil 10, dari persamaan ini T kuadrat sama dengan 80/5 sama dengan 16, T-nya sama dengan 4, persamaan 1. Itu waktu dari saat ditembakkan sampai di dasar. Itu 4 detik. Itu waktunya sama dengan proyeksi arah sumbu. Y sama dengan arah sumbu X. Nah, sehingga jarak mendatar S sama dengan V0 cos theta kali T. Ingat bahwa arah mendatarnya adalah gerak lurus beraturan. V-nya diambil arah mendatar, jadi V0 cos theta. Cos theta-nya cosinus 0 derajat. Itu sama dengan 0. Dikalikan T-nya sudah dihitung bersamaan 1 sama dengan 4. Nah, sehingga hasilnya sama dengan 4 kali 30, 120 meter nih jaraknya untuk arah mendatar. Kecepatan peluru saat sampai di dasar ini kan jatuhnya miring begini, berarti ada dua komponen, ada komponen arah X, ada komponen arah sumbu Y. Nah, Vx-nya sama dengan V0 cos theta, V0-nya sama dengan 30, cos theta-nya cos 0 derajat, jadi sama dengan 1, hasilnya 30 meter per detik. Ini konstan karena GLB. Sedangkan Vy-nya sama dengan V0 sin theta plus GT, plus karena gerak turun, ya ingat. Jadi V0-nya sama dengan 30, sinus 0, 0 derajat, sama dengan 0, jadi suku pertama ini habis, plus G kali T, G sama dengan 10, T-nya sama dengan 4 dari persamaan 1, jadi ketemunya 40 meter per second. Jadi 40 meter per second adalah komponen ke arah sumbu Y turun, 30 meter per second komponen ke arah sumbu X mendatar. Nah, sehingga V totalnya gabungan dari komponen Vx dan Vy, akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat, atau Vx kuadrat plus Vy kuadrat pangkat setengah, sama dengan 30 kuadrat plus 40 kuadrat pangkat setengah, ketemunya 50 meter per second. Nah, ini adalah kecepatan gabungan komponen Vx dan Vy ketika sampai di dasar. Nah, kemiringannya berapa? Karena yang namanya kecepatan kan vektor, berarti arah miringnya kita hitung dari tangennya sama dengan Vy per Vx. Vy-nya 40, Vx-nya sama dengan 30, jadi sama dengan 4/3, maka tetanya sama dengan arkes tangen atau tangen sepangkat min 1 dari 4/3, ketemunya 53 derajat. Nah, ini terhadap sumbu X arah bawah, jadi dihitung dari sini, ya 53 derajat. Nah, itu adalah arah ketika sampai di dasar. Soal yang ketiga, seorang pemain bola basket setinggi 2 meter, ya ini kalau NBA kan jangkung ya, misalnya ini 2 meter nih pemainnya, melemparkan bola ke ring basket dengan kecepatan awal tertentu dan sudut elevasi 40 derajat. Jadi ini pada jarak 10 meter.
Apabila jarak mendatar pemain ke ring 10 meter dan tinggi ringnya itu 3,05, ini ringnya 3,05, tentukan kecepatan awal V0 agar masuk bolanya. Ini berapa kecepatannya supaya pas masuk ke dalam ring. Nah, kemudian hitung pula kecepatan bola saat masuk ke dalam ring. Jadi ketika sampai di ring masuk ke dalam, itu kecepatannya berapa. Nah, ingat bahwa ini adalah bagian dari gerak parabola, bukan parabola penuh ya. Oleh karena itu, waktu naik dengan waktu turun tentu berbeda. Ini diketahui theta sudut elevasi atau kemiringannya 40 derajat, kemudian H2 adalah tinggi dari ringnya ini 3,05 meter, kemudian H1 adalah tinggi dari pemain basketnya sama dengan 2 meter, kemudian jarak mendatar S-nya ini sama dengan 10 meter. Nah, dari persamaan gerak parabola arah sumbu X, ingat arah sumbu X tidak mengalami percepatan gravitasi, jadi persamaannya identik dengan GLB, S sama dengan V0 cos theta kali T, S-nya sama dengan 10 diketahui, V0-nya kita cari, cos theta 40 derajat dikalikan T. Jadi masih ada dua variabel, V0 dan T, maka V0 kali T sama dengan 13 persamaan 1. Yaitu dari nilai cosinus 40 derajat. Ya, kemudian dibagi dengan 10. Nah, delta H itu sama dengan selisih ini, karena gerak parabolanya ini, maka kita mengambil potongan gerak parabola proyeksi dari tinggi orang sampai dengan posisi ring. Nah, ini selisihnya atau delta H. 3,05 dikurangi 2. Itu delta H sama dengan V0 sin theta, T min setengah GT kuadrat. Kenapa min? Karena naik. Berarti melawan gravitasi, jadi mengalami perlambatan. Nah, sama dengan V0 T kali sin theta min 5T kuadrat. Jadi G-nya 10, jadi setengah kali G 5. Ini V0 kali T-nya kita kumpulkan jadi 1 karena ada persamaan 1 yang mengandung V0 kali T. Nah, jadi kalau kita substitusi, ini 3,05 dikurangi 2,0 delta H-nya. Ini 13 kali sin 40 minus 5T kuadrat. Ini jadi kalau kita bawa ke ruas kiri, 5T kuadrat sama dengan 8,36 dikurangi 1,05. Ini 1,05, ini sin 40 kali 13 ketemunya ini, jadi ketemunya 7,31, jadi T kuadratnya sama dengan 7,31 per 5, 1,46, maka T-nya akar dari itu ketemu 1,2 detik persamaan 2. Nah, sehingga kalau kita substitusi ke persamaan 1 dari persamaan 2 ini, kita akan dapat V0 sama dengan 13 dibagi dengan 1,2, yaitu T-nya. Akan ketemu 10,8 meter per second. Nah, itu adalah kecepatan awal ketika dilempar oleh pemain basket. Nah, berapa kecepatan ketika masuk ke dalam ring? Ada dua komponen ketika masuk ring kan miring begini, ada komponen Vx, ada komponen Vy. Komponen Vx-nya sama dengan V0 cos theta, ingat analogi dengan GLB, V0-nya sudah dihitung 10,8 dikalikan cos 40 derajat, ketemunya 8,3 meter per detik, kemudian Vy-nya sama dengan V0 sin theta min GT, tetap dihitung dari awal, melawan gravitasi berarti minus perlambatan, V0 sin theta min GT, V0-nya 10,8 kali sin theta 40 dikurangi G10 kali T sudah dihitung 1,2. Jadi ketemunya minus 5,1. Apa artinya minus? Artinya dia turun ke bawah ketika masuk ke dalam ring. Nah, sehingga V gabungannya itu komponen dari Vx dan Vy menjadi akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Vx-nya sama dengan 8,3 kuadrat, kemudian Vy kuadrat 5,1 kuadrat, ini akar ya, atau pangkat setengah, ketemunya 9,7 meter per second. Nah, ini adalah besar kecepatan ketika masuk ke dalam ring. Nah, kalau dilengkapi dengan miringnya berapa, arahnya berapa, diambil dengan komponen tangensnya, yaitu Vy per Vx. Jadi ini dibagi dengan ini, nanti ketemu berapa derajat miringnya. Nah, hanya di sini tidak dilengkapi dengan bagian itu. Demikian sekalian penjelasan kinematika bagian yang kedua dengan beberapa contoh penyelesaian. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.